Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 2, bab 8 dengan judul bab Aku senang bisa berakhlak terpuji. Sebelum memulai belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mengikuti pembelajaran. Yang pertama, meyakini dengan sesungguhnya bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman. 2. Menumbuhkan sikap gaya hidup bersih, rapi, dan teratur dengan baik. 3. Menjelaskan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur dengan benar serta menggunakan bahasa sendiri. Dan terakhir, yang keempat, membuat kreasi denah lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan teratur dengan baik dan benar. Nah, itu dia 4 tujuan pembelajaran yang nanti akan anak-anak peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kita beralih kepada peta konsep. Jadi di bab ini judulnya adalah Aku senang bisa berakhlak terpuji. Nah, dari bab itu nanti kita akan membaginya ke dalam 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu gaya hidup bersih. Lalu subbab yang kedua adalah gaya hidup rapi. Dan subbab yang ketiga adalah gaya hidup teratur. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu gaya hidup bersih. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada satu keluarga yang nampak hidup bahagia. Mereka ngobrol, bercerita dengan santai. Keluarga itu terlihat hidup bahagia karena menjaga kebersihan dan kerapian. Mereka juga menjaga hidup yang teratur. Bisa dilihat dari rumahnya yang bersih, bajunya yang bersih juga, rambutnya rapi, ya, semuanya tertata dengan baik. Dan itu semua sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, yaitu menjaga kebersihan, menjaga kerapian, serta hidup yang teratur. Sebelum ke materi, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, judul lagunya adalah Mari Jaga Hidup BRT. Apa itu BRT? Yaitu bersih, rapi, dan teratur. Nanti nada lagunya menggunakan menanam jagung ya. Bersama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama jaga hidup bersih untuk kesehatan. Ayo kawan, kita bersama
Jaga hidup rapi tuk keindahan. Mandikan badanmu, setrika bajumu, tak lupa juga pakai sampomu. Ayo kawan, teraturkan hidupmu agar tertata kehidupanmu. Ayo kawan, disiplin selalu jaga hidup BRT-mu. Jaga bersihmu, jaga rapimu, tak lupa jaga hidup teraturmu agar bahagia menyertaimu. Nah, seperti itu anak-anak lagunya ya. Jadi lagu ini mengajarkan kita untuk hidup bersih, rapi, dan teratur sesuai dengan materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, langsung saja ya kita ke subbab yang pertama, yaitu gaya hidup bersih. Oke, anak-anak, coba diperhatikan gambar di atas ya, gambar yang ada di layar. Gambar apa kira-kira itu? Iya, di situ adalah menggambarkan sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Mereka tampak bahagia, mereka berpakaian rapi dan bersih, bajunya juga terlihat bersih, juga berpenampilan rapi. Anak-anak, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi hidup bersih itu adalah cerminan dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman, maka dia harus menjaga kebersihan. Apa itu bersih anak-anak? Iya, betul sekali. Bersih adalah bebas dari kotoran. Hidup bersih artinya adalah hidup dalam keadaan bebas dari kotoran. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri. Baik anak-anak, untuk lebih mempermudah pembelajaran kita hari ini, di sini Wilda berikan sedikit gambaran bahwa subbab gaya hidup bersih yang akan kita pelajari atau yang kita pelajari sekarang ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersih badan. Lalu yang kedua, bersih pakaian. Dan yang ketiga adalah bersih lingkungan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bersih badan. Apa saja itu yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Itu bisa anak-anak lakukan pada pagi hari sebelum berangkat sekolah dan sore hari sebelum sholat maghrib ya, atau mungkin ketika jam 4 ya, ketika waktunya sholat asar jam 3. Nah, berikutnya yang kedua adalah tangan harus bersih. Artinya apa? Kita harus rajin mencuci tangan. Karena tangan itu tentu kita gunakan untuk memegang banyak benda ya. Mulai dari mungkin pensil, lalu ada mainan, ada buku-buku, mungkin juga menyentuh tanah dan lain-lain ya. Ketika anak-anak sedang belajar atau bermain atau apapun, sehingga di tangan kita tentu ada kotoran, ada bakteri, kuman yang harus kita bersihkan atau kita cuci menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terus yang ketiga adalah menggosok gigi. Nah, ini yang terkadang ada sebagian anak-anak yang sering lupa ya. Nah, kapan itu menggosok gigi? Yang pertama adalah setelah
sarapan pagi. Jadi setelah sarapan, anak-anak menggosok gigi terlebih dahulu, setelah itu baru berangkat sekolah. Dan menggosok gigi yang kedua dilakukan pada malam hari sebelum tidur malam. Lalu yang keempat adalah memotong kuku. Nah, siapa yang kukunya panjang? Coba dilihat. Nah, kuku yang panjang itu menjadi sarang penyakit ya anak-anak ya, kuman di situ banyak bersembunyi di bawah kuku-kuku yang kotor dan panjang. Ketika bermain mungkin anak-anak memegang sesuatu, nah itu benda-benda yang kotor itu bisa masuk ke kuku-kuku kalian gitu ya, mungkin pasir atau apa yang kotor ya. Jadi harus dibersihkan. Nanti kalau kalian makan dalam kondisi kukunya kotor, tentu itu bisa membuat anak-anak menjadi sakit perut ya. Berikutnya yang kelima adalah keramas. Ya, keramas ya. Minimal ya 2-3 kali lah 1 minggu ya. Terus yang terakhir adalah membersihkan telinga. Nah, ini penting anak-anak ya. Jangan sampai anak-anak membersihkan telinganya hanya ketika bayi dulu, ketika masih kecil, tapi sekarang juga harus rutin dibersihkan agar tidak mengganggu pendengaran anak-anak. Lalu yang B atau yang kedua adalah bersih pakaian. Nah, tentu pakaian yang kita pakai itu anak-anak haruslah pakaian yang bersih. Kalau pakaian kotor dipakai tentu membuat kita menjadi tidak nyaman. Ya, badan kita menjadi gatal-gatal. Lalu bisa timbul benjol-benjolan ya. Yang mana itu akan mengganggu aktivitas anak-anak. Sehingga agar kejadian seperti itu tidak terjadi, maka pakaian yang kotor harus segera dicuci. Lalu pakaian yang bersih tentu bisa membuat badan kita menjadi tetap sehat. Tuh anak-anak. Oke, lanjut yang ketiga adalah bersih lingkungan. Apa saja itu bersih lingkungan? Nah, bisa diperhatikan pada gambarnya. Di situ ada seorang anak ya, anak perempuan yang sedang mencuci piring lalu meletakkan peralatan makannya di tempatnya atau di raknya ya. Jadi kebersihan lingkungan itu bisa dilakukan, salah satunya adalah menjaga kebersihan benda-benda yang ada di sekitar kita seperti piring, sendok, nah seperti itu. Lalu yang kedua adalah kebersihan tempat di sekeliling kita. Apa saja itu? Ada pada gambar. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan di dalam rumah. Nah, jadi yang ada wilayah di dalam rumah, mulai dari kamar tidur, ruang tamu, lalu dapur, kamar mandi ya, itu harus dibersihkan. Kalau misalkan punya kamar untuk belajar sendiri ya, atau mungkin gudang, nah, gudangnya di dalam rumah juga harus dibersihkan. Itu termasuk menjaga kebersihan lingkungan dalam rumah. Ya, berikutnya adalah kebersihan sekeliling rumah. Jadi kalau yang di dalam sudah bersih, di lingkungan luar rumah juga harus dibersihkan. Itu halamannya disapu ya, kalau ada rumput-rumput juga dibersihkan, dicabuti sehingga membuat kita merasa lebih nyaman. Berikutnya yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak bisa dilihat ya pada gambarnya itu adalah gambar suasana kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan
lingkungan di sekitar rumah. Tuh, ada yang sedang mencangkul, lalu ada yang sedang membuang sampah ya. Mereka semua bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Jadi ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan, anak-anak jangan lupa untuk mengikuti ya. Lalu berikutnya adalah menjaga kebersihan tempat ibadah. Ya, tempat ibadah ya. Ada musola atau masjid, atau kalau yang memiliki musola pribadi di rumah ya, jangan lupa untuk dibersihkan, karena musola itu adalah tempat kita untuk beribadah ya, meminta sesuatu kepada Allah, memohon kepada Allah. Tentulah tempat itu, tempat yang kita gunakan untuk beribadah itu haruslah yang bersih sehingga membuat kita nyaman dalam beribadah. Yang kelima adalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah. Jadi di area sekolah itu anak-anak juga harus diperhatikan kebersihannya. Ya, dengan kerja bakti atau melaksanakan piket kelas. Jangan lupa ketika ada piket dilaksanakan, dibagi jadwalnya. Hari Senin si A, si B, si C, lalu hari Selasa siapa, seperti yang sudah ada sekarang ini. Silakan untuk anak-anak terapkan sesuai dengan jadwalnya secara disiplin. Dan lingkungan yang bersih dan sehat itu anak-anak ya, aman untuk digunakan. Selain aman, lingkungan yang bersih juga nyaman untuk ditempati, sehingga anak-anak bisa lebih happy, lebih senang, lebih nyaman dimanapun anak-anak berada. Nah, berikutnya di sini bisa dilihat pada gambar ya. Di situ ada 3 anak yang sedang berada di atas jembatan gitu ya. Jembatan yang mana di bawahnya ada sungai. Ternyata di sungai itu banyak sekali sampah ya, sehingga air atau membuat air menjadi tergenang. Akhirnya airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Hal itu sangat berbahaya anak-anak karena bisa menyebabkan banjir. Kalau terjadi banjir, maka banyak juga wabah penyakit yang akan mengintai. Lalu apa manfaatnya hidup bersih? Yang pertama adalah badan menjadi sehat. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi indah. Yang ketiga adalah terhindar dari penyakit dan bencana seperti yang ada pada gambar di samping. Lalu yang keempat, tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah anak-anak materi pada subbab 1, yaitu gaya hidup bersih. Alhamdulillah. Gaya hidup bersih hari ini sudah kita pelajari. Semoga anak-anak bisa memahami ya apa yang Bulda sampaikan. Tentu masih banyak juga kekurangannya, Bulda mohon maaf. Dan untuk gaya hidup rapi nanti tunggu di part 2 ya. Semoga anak-anak bisa lebih memahami materi di bab 8 ini, dan tetap semangat selalu anak-anak dalam belajar ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.